Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firaudina Tanjung dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya akan membahas mengenai hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang ada di alam semesta serta dibangkitkannya seorang yang sudah meninggal untuk dihisap amal perbuatan. Hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai hari kiamat, mulai dari pengertian, jenis, dan tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Yang kedua, jenis-jenis kiamat. Kiamat terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama ada kiamat kecil atau sugro. Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro. Namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda kiamat kali tidak dianggap serius, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, kematian seorang akan menimbulkan kesedihan atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepatutnya kita berserah diri kepadanya serta berdoa agar diberi ketabahan. Yang kedua, ada bencana alam. Bumi merupakan tempat tinggal yang sangat nyaman bagi manusia. Namun, Allah juga dapat memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantara bumi, dan salah satu diantaranya adalah bencana alam. Bagi manusia, bencana alam merupakan sebuah musibah yang datang kepada bumi seisinya dan mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi manusia itu sendiri. Contoh dari bencana alam itu sendiri yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, badai, wabah penyakit, dan masih banyak bencana alam lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta akan berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro. Yang ketiga ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil sebelum kiamat besar terjadi diantaranya adalah munculnya Nabi Muhammad dan wafatnya. Yang kedua, waktu berlalu lebih cepat. Yang ketiga, perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia. Yang kelima, yang keempat, pencurian, penipuan, skandal, dan perjinahan merajalela. Yang kelima, munculnya bangunan-bangunan yang besar. Yang keenam, minuman keras menjadi hal yang populer. Yang ketujuh, padang gurun Arab menghijau. Yang kedelapan, pengembala kambing dan orang-orang tak beralaskan kaki berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Yang kesembilan, muncul bangunan-bangunan yang dibangun di Mekah lebih tinggi daripada gunung di Mekah. Yang ke-10, invasi orang-orang yang berkulit putih dengan mata sipit dan berwajah lebar memakai sandal bulu. Tanda-tanda kecil tersebut diikuti dengan pertanda besar sehingga dapat mengguncang umat manusia yang diantaranya adalah pertama, matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Yakjus dan Makjus. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Yang keenam, perang besar kaum muslim dengan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi. Yang ketujuh, kematian Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Yang ke-8, munculnya Dabat Al-Ard. Yang ke-9, serangan terhadap Mekah. Yang ke-10, angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua umat manusia di bumi, dan trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisap amal perbuatan mereka.
Sekian dari penjelasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Pesan saya untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk karena meyakini ada balasan setelah kematian. Dan yang kedua, jangan terlalu mencintai dunia karena meyakini dunia hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.